Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Kita tentunya pasti mengalami pada saat sore menjelang petang, orang tua kita melarang untuk berada di luar rumah. Ya, itu karena pada saat pergantian siang ke malam tentunya banyak sekali hal-hal buruk, terutama pada saat langit berwarna jingga. Pada saat itu banyak sekali setan maupun jin pengganggu yang berkeliaran, salah satunya yaitu yang akan dibahas di video ini. Ummu Sipyan, siapa di sini yang tidak tahu dengan jin tersebut? Jin yang dikenal sebagai pengganggu anak kecil maupun ibu yang sedang hamil. Jin ini digambarkan bahwa hidungnya mengeluarkan asap, suaranya seperti petir yang menggelegar kuat dan dahsyat dengan lolongan seperti serigala dan ringkikan himar, keledai. Ia juga memiliki mata yang menyala dan berwarna merah seperti kilat yang menyambar, memiliki perawakan yang tinggi besar yang kedua kakinya mengangkangi antara dua lembah dengan perkataan keji yang sangat buruk. Adapun suatu kisah mengenai jin Ummu Sipyan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Perjanjian Ummu Sipyan dan Nabi Sulaiman adalah salah satu cara untuk mengusir jin atau ruqyah secara syar'i. Awal muasal kisah kejadian tersebut, dahulu ketika Nabi Sulaiman duduk di atas kursinya, dengan angin yang membawa permadaninya ditemani burung dan bala tentara semua golongan jin yang melayani sang nabi, dengan penuh khidmat. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang wanita tua dari golongan jin, dengan gigi seperti gading gajah dengan rambut dan bulu yang menyerupai pelepah pohon kurma yang mengeluarkan bau tidak sedap. Karena sosoknya itu Nabi Sulaiman alaihissalam terkejut sehingga beliau bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu beliau mengangkat kepala dari sujudnya dan berkata, "Wahai engkau wanita, tidak pernah aku melihat makhluk yang paling buruk darimu dan tidak ada makhluk yang lebih buruk darimu. Siapa namamu? Dan bagaimana keberadaanmu?" Maka berkatalah dia, "Hammah binti Hammah, anak perempuan dari iblis. Adapun julukanku adalah Ummu Sipyan. Aku dan bala tentaraku suka sekali mendiami rumah-rumah yang kosong. Dari akulah semua sumber penyakit dan semua sumber yang membahayakan, akulah yang mengurangi harta-hartanya orang yang berdagang. Akulah yang menyebabkan anak-anak kecil menangis. Akulah yang menyebabkan wanita mandul, kesepian, keguguran dan masih banyak lagi perbuatan buruk yang lainnya." Kemudian Nabi Sulaiman bersabda, "Wahai yang dilaknat, bagaimana caranya engkau menyakiti anak-anak kecil serta membuatnya sakit dan bagaimana pula engkau bisa mengurangi hartanya manusia?" Kemudian Ummu Sipyan menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku memukul persendian tulang anak kecil tersebut dan aku memakan dagingnya serta aku meminum darahnya, dan aku tampar wajahnya sehingga anak tersebut menangis tiada henti. Dan aku mendatangi harta-hartanya manusia kemudian aku meraung, menjerit dengan satu kali raungan sehingga lari karena terkejut orang yang memiliki hartanya dan kami meniup harta tersebut dengan angin dari tengah sampai akhir. Maka tidaklah bersisa harta tersebut sedikit pun. Aku akan mengikatmu dengan perjanjian kepada Allah yang Maha Agung dan mengikatmu dengan rantai besi dan aku akan memenjarakanmu di dasar lautan," ujar Nabi Sulaiman. "Wahai padukaku, aku memohon kepadamu dengan Allah yang menciptakan aku dan yang menciptakanmu. Janganlah engkau menyiksaku, karena tidak ada yang pantas menyiksa, kecuali Allah yang Maha Raja Maha Mulia serta Allah yang Maha Agung. Dan Allah yang Maha Memaksa, ringankanlah bagiku siksaan ini. Niscaya aku akan memberitahumu tentang perkaraku, nama-namaku, dan semua perbuatan-perbuatanku," jawab Ummu Sipyan. Namun, dari kisah Nabi Sulaiman dengan Ummu Sipyan tersebut terdapat beberapa versi yaitu, ada yang menyebutkan bahwa yang dipakai di dalam kisah ini merupakan hadis do'if atau lemah. Di dalam Islam, memang kita diwajibkan meyakini adanya makhluk gaib yang bernama jin. Namun perlu dipahami bahwa menetapkan nama tertentu dan sifat khusus bagi seorang jin, seperti adanya Ummu Sipyan misalnya beserta sifat-sifatnya tersebut, harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan hadis yang do'if, lemah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, "Perkara-perkara yang dinyatakan oleh manusia ini tentang Ummu Sipyan, semuanya tidak ada dasarnya, dan tidak teranggap. Ia hanyalah khurafat kaum awam, dan mereka, kaum awam, mengklaim dan menyangka bahwa Ummu Sipyan adalah jin wanita yang bersama anak-anak kecil. Semua ini tidak ada dasarnya. Demikian pula halnya cerita yang mereka sandarkan kepada Nabi Sulaiman, tentang perjumpaannya dengan Ummu Sipyan, tidak ada dasarnya dan tidak teranggap, serta tidak boleh dijadikan sandaran. Wallahu a'lam bishawab.